اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ذكر نسينا وعلمنا جهلنا سقنا تلاوته وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإحسان إلا الإحسان. Tidaklah balasan orang yang baik. Kata al-ihsan di dalam Al-Quran selalu meliputi dua kebaikan. Kebaikan manusia dengan Allah disebut al-ihsan. Seperti yang disebut di dalam hadis arba'in, ya. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Disebut al-ihsan apabila engkau beribadah kepada Allah seakan kau melihatnya. Lam takun tarah fa'innahu yarak. Kau merasakan Allah lah yang selalu melihat kamu. Al-ihsan juga kebaikan manusia terhadap manusia. Ya. Masih ingat dulu waktu kita belajar surat Al-Dhariyat, ya, ketika Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Manusia yang berbuat ihsan disebut muhsin. Disebut muhsin kalau selalu atau kuat hubungannya dengan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Jadi manusia yang selalu menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Ya. Maka ihsan dengan makna ya, kebaikan manusia kepada Allah, hubungan manusia dengan Allah yang baik, dengan manusia yang baik, ini wabil khusus di 10 hari Dzulhijjah ini dikuatkan dengan ungkapan fasalli li rabbika wanhar. Ya. Salatlah, itu membangun hubungan dengan Allah. Wanhar, sembelihlah kurban, yang bermakna bangun hubungan dengan manusia dengan baik. Jadi ayat ini berada di tengah-tengah
tentang ahlul jannah tingkat tinggi yang disebut dengan waliman khafa maqama rabbih jannatan dan min dunihima jannatan. Ya. Jadi pada akhirnya manusia akan menerima balasan sesuai dengan tingkat ihsannya. Ya. Jadi hidup ini pilihan, tinggal mau pilih yang mana. Ya. Ihsan dengan nilai rendah, ihsan dengan nilai sedang, ihsan dengan nilai tinggi. Ya. Dan pilihan manusia itu utamanya karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dalam surat Fatir ayat 30 itu, ya, ihsan manusia itu ada yang disebut dengan zalimun li nafsihi, ya, yaitu ya, ihsan dengan nilai yang rendah. Faminhum muqtasid, ada yang pertengahan, ya, ada yang sabiqum bil khairati biidznillah. Ya, semuanya hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah. Namun kita perlu tahu kenapa ada orang yang dipilih menjadi ihsannya tinggi, ihsannya rendah, ihsannya sedang. Ya. Maka salah satunya tidak terlepas dari ilmu yang dipelajarinya. Berapa ilmu yang dimiliki itu ya, salah satu yang menjadikan manusia tahu harus memilih. Ya. Tanpa ilmu manusia akan, ya, khususnya ilmu syar'i, ya, manusia nggak tahu kalau ada pilihan. Ya. Yang kedua dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul. Ya. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Ya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Ya. Manusia itu sangat ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Ya, semoga Allah jadikan majelis ini sebagai tempat kita bergaul, ya, bergaul yang menghasilkan ihsan yang tinggi. Maka hendaklah kalian memperhatikan, ya, siapakah orang-orang yang kalian dekati, yang kalian jadikan teman akrab dan lain sebagainya. Ya. Sehingga dijelaskan di Al-Furqan ayat 26, ya, bahwa salah satu penyesalan manusia di hari kiamat karena, ya, dulu tidak tertarik untuk mencari teman yang bisa membuatnya lebih taat kepada Allah. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Ya, ya. Penyesalannya mengatakan, ya, coba dulu saya jadikan Rasul sebagai panutan saya. Coba dulu saya nggak berteman dengan si fulan, si fulana. Ya. Karena itu ada hadis yang mengajarkan agar kita bisa mencintai orang yang telah mencintai Allah. Ya.
terutama dari kalangan para anbiya. Ya. Siapa yang baca Quran kan pasti ketemu dengan nama-nama nabi. Ya. Cintai nabi itu insya Allah akan membuat manusia mencintai orang-orang mengikuti nabi. Ya. Baik Rasulullah ataupun para nabi pada umumnya. Jadi bersyukurlah kepada Allah jika di hati ini tidak ada kecintaan seperti masyarakat. Ya, masyarakat itu ya, main bola dicintai, ya, ya, penyanyi dicintai, ya, semua dicintai semua. Ya, bagi orang yang ingin mencapai al-ihsan, maka tidak mungkin dia mencintai. Ya. Sahibul ihsan hanya akan mencintai orang-orang yang berilmu, orang yang ahli ilm, ahli iman, ahli dakwah. Ya. Karena itu penting memiliki wawasan yang luas tentang kehidupan para sahabat dan sahabiyat. Ya. Karena siapa yang terus mengkaji sahabiyat, insya Allah akan mencintai mereka dan merasa dirinya nggak ada apa-apanya. Ya. Ya. Ada ayat yang berbunyi di An-Nisa 69 ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya disatukan dengan para anbiya, orang-orang yang berkeimanan sejati, syuhada as-salihin. Kenapa ayat ini turun? Intinya karena atau menghibur orang yang selalu ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabi ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok sedih terus? Ya Rasulullah, saya memikirkan nanti di akhirat. Di dunia saya selalu bersama engkau ya Rasulullah. Di akhirat enggak mungkin lagi. Ya. Enggak. Kamu akan tetap bersama orang-orang yang kamu cintai. Ya. Turun ayat ini. Ya. Ini menguatkan untuk bisa mencapai al-ihsan. Ya. Maka penting ilmu, penting bergaul dengan orang yang muhsin. Ya. Maka selanjutnya seperti yang kemarin sudah kita ingatkan, wamin dunihima jannatan. Ya. Selain surga di atas, ada juga dua surga yang lain. Ya. Yaitu untuk orang-orang beriman yang tidak mencapai makom atau kedudukan seperti yang dibahas di atas. Ya. Khafa maqam rabbihi jannatan. Ya. Ya, rasa takutnya mungkin nilainya rendah, amal-amal solehnya juga rendah. Ya. Namun serendah-rendahnya amal soleh keimanan, Allah tetap menghargai. Itulah yang maksud dengan wal jazaul ihsani illal ihsan. Ya. Ya tentu
Surga yang terendah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Surga yang terendah itu akan dimasuki oleh orang-orang yang masuk surganya paling akhir. Ya. Surganya udah ditutup. Ya. Tapi ada orang yang baru datang membawa tiket surga, sehingga ketika dia sampai di pintu gerbang surga, selain tutup, dia lihat surga itu udah penuh. Ya, dia mikir kalau saya masuk, saya berada di sebagian mananya, ya kan penuh. Ya. Maka dia menghadap kepada Allah, ini bisa dibaca di Riyadhus Shalihin. Dia menghadap kepada Allah, ya Allah, saya ini vonisnya surga, tapi surganya udah tutup, ya. Dan saya lihat mal'an, ya, udah penuh. Ya. Maka Allah jawab, wahai hambaku, masuk aja. Ya. Nanti kamu ada. Setelah balik lagi ke surga, nggak percaya lagi. Balik lagi, masuk aja. Masuk, sampai lagi nggak percaya lagi. Ya. Begitulah seterusnya. Ya. Ini sepertinya apa? Gambaran ihsan manusia dulu di dunia. Ya. Masuknya paling terakhir, menunjukkan apa? Dulu beramal solehnya maunya terakhir melulu. Ya, wabil khusus di kalangan bapak-bapak nih ya. Ya, sholat jamaahnya terlambat melulu misalnya. Ya, ya tetap dia diterima oleh Allah sebagai ihsan. Tapi ihsan yang nilainya rendah. Sehingga masuk surganya juga mirip begitu. Terlambat. Udah datangnya terlambat ke surganya. Menikmati juga terlambat. Ya. Khusus yang sholat Jumat itu ya, Rasulullah sangat nggak suka orang yang datang ke sholat Jumat, khotibnya udah di atas mimbar. Ya. Rasulullah mengatakan sungguhnya malaikat itu mencatat setiap orang datang ke masjid. Oh ini yang pertama, ini yang kedua, oh ini yang kelima. Ya. Sampai paling akhir. Apabila imam sudah naik ke mimbar, maka malaikat nggak lagi mau mencatat. Ya. Ya udahlah, silahkan masuk. Yang penting kamu nggak dosa, ya. Amal soleh tapi amal soleh yang rendah. Ya. Jadi nanti juga surganya, sebagaimana dulu sering terlambat, masuk surganya terlambat. Sebagaimana nanti di akhirat, padahal Allah yang menginstruksikan ya, wahai hambaku masuk aja, nanti juga ada tempat di dalam, tapi masih nggak percaya juga. Ya. Di dunia kan banyak juga orang begitu. Ya. Ya, baik fulan, tong baca Quran ini besar pahalanya, nggak yakin-yakin juga. Ya. Baik fulan, bacalah ini dosamu diampuni, nggak yakin juga. Ya. Maka sampai di akhirat pun, ya, ya, nggak yakin terhadap penjelasan Allah, yakinnya berproses lama banget. Ya, ya emang enak ya, ya me, apa mencapai sesuatu dengan proses yang berbelit-belit ya. Ya, kita di dunia kalau ada hal-hal yang berbelit-belit aja pada nggak mau ya. Ya, maunya yang instan-instan aja. Bila perlu bayar aja deh ya. Ya ngurus pajak ya, berbelit-belit ya, bayar aja gimana supaya cepat. Akhirnya masuk juga tuh orang ya.
begitu masuk katanya nggak dia bayangkan. Ini surga yang paling rendah katanya. Tapi kok seperti ini besarnya nikmatnya ya. Maka dikatakan oleh Allah, hambaku ini surga yang terendah ya. Tapi surga yang terendah ini lebih baik daripada dunia seisinya 10 kali lipat. Ya, itu yang terendah. Ya. Itulah wal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Ihsannya Allah itu berlipat-lipat. Ya. Ya memang amalmu rendah, tapi tetap saya balas dengan balasan yang berlipat-lipat. Ya. Ya, di satu sisi Allah ingin mengingatkan, ya, jangan pernah meremehkan amal solehmu yang kelihatannya, ya, yang kelihatannya apa istilah anak-anak itu ecek-ecek gitu ya. Ya, ya. Karena walaupun itu ecek-ecek, wahal jazaul ihsani illal ihsan. Ya. Saya hari ini kok males ya baca Quran. Iya kalau satu juz, kalau satu halaman masa males juga. Ya udahlah bacalah satu halaman biar tetap kamu mendapatkan balasan al-ihsan wa hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, baca baca maksurat apa aja kalau nggak bisa dengan maksimal bacalah walaupun minimal supaya tetap diberlakukan kepada dirinya wal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Walaupun pada akhirnya hamba Allah ini menyesali. Yang masuk surga terendah itu menyesal. Ya Allah, kalau yang surga terendah kayak begini, gimana yang tinggi, gimana yang berkelas, bagaimana yang Firdaus. Tahu begitu, dulu saya akan beramal lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ya itulah ya, walaupun Allah katakan, وَمِن دُونِهِمَا, ada lagi surga di bawah, penjelasan di atas, ya surga yang kelasnya rendah. وَمِن دُونِهِمَا jannatan. Ya. Surga yang terendah itu bagaimana? Ya, sebelumnya fabi ayyala mungkin saja kamu memang ya calon-calon ahli surga dengan surga yang kelas rendah, ya. Tapi tetap aja itu nikmat Allah yang besar yang harus kamu syukuri. Maka jangan sampai kamu ya mensyukuri amal-amalmu walaupun ya bobotnya bobot yang rendah, karena kamu tetap akan dibalas oleh Allah. Mudahamatan, suasananya bagaimana? Ya, suasananya tetap ada pepohonan yang rindang, yang lebat, ya. Dari kata duhmah, ya. Kalau kita melihat suasana taman yang banyak pohonnya, itulah mudahamatan. Ya. Cuma pohonnya itu satu jenis, ya. Ya, ya kalau kita ke hutan tertentu isinya cuma eh, ya pohon satu macam misalnya. Sedangkan surga yang tingkatnya tinggi, pohonnya macam-macam. Zawata afnan. Ya, ada pohon A, pohon B, pohon macam-macam. Jadi keindahannya bervariasi. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tetap kamu harus bersyukur kalaupun
Surganya surga yang hanya mudahammatan, ya, ya fihima ainani naddakhatan. Air apa? Sumber mata airnya juga deras, naddakhatan. Ya, tapi tidak mengalir. Ya, cuma ya, ya apa? Mencerat ke atas gitu ya, sebagai sama air mancur gitu, wallahu alam. Ya, tapi tidak gemericik mengalir seperti surga yang tinggi yang disebut di atas fi ma'anani tajriyan. Ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Namun ya, apapun surga dengan kelas rendah dengan air yang cuma ya, tidak mengalir, itu juga nikmat Allah yang besar yang akan disyukuri oleh manusia. Ya. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ya. Di dalamnya terdapat buah-buahan ya, umum, ya, terutama kurma dan delima. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, sedangkan surga tingkat tinggi ketika bicara masalah buah-buahan bervariasi ya. Ada fihi ma min kulli fakihatin zawjan. Ya, ya. Dan dikatakan wajanal jannataini dan itu semua bicara tentang ya, buah-buahan yang bukan lagi bicara tentang jenis-jenisnya ya, tapi sampai kepada teknis memetiknya juga dijelaskan. Wajanal jannataini dan ya, ya, buah untuk surga yang tingkatnya rendah ya, ya, surga yang wa min dunihima jannatan ya, buahnya terbatas, utamanya adalah kurma dan delima. Ya, sampai di apa? Sampai di dunia pun nakhl rumman ini juga menjadi uh, buah yang selalu dipilih oleh orang-orang yang ingin hidup sehat. Ya, sering makan kurma dan sering minum jus delima. Ya, walaupun negeri kita tidak kaya dengan delima ya, tapi di luar negeri, terutama yang pernah ke Turki, ya di mana-mana ada orang jual delima, jus delima. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kan nikmat manakah namun tetap kita disuruh bersyukur kepada Allah, mengakui ya, sebagai nikmat ya, bagi manusia, betapapun dengan surga yang kualitas rendah karena sebuah amal yang rendah. Fihinna khairatun hisan. Ya. Di dalamnya juga terdapat wanita-wanita yang baik dan yang cantik.
Maka yang dimaksud adalah ya sama seperti yang di ayat di atas ya. Itu wanita-wanita surga. Hurul ainnya ya. Ya. Terutama khairat, kebaikan di dalam sifat-sifatnya. Ya. Ihsan juga di dalam sifat-sifatnya. Tidak sebatas khilqahnya saja. Ya. Secara fisik. Bukan seperti ini ya. Kadang manusia secara fisik baik, tapi secara akhlak, moral, iman gak baik. Tapi manusia di surga, terutama para wanitanya, khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena syukurilah nikmat Allah ini, jangan kau dustakan. Ya. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ya. Kondisi wanitanya maksurat. Ya. Terkurung di dalam kemah-kemah yang ada. Yang tingkat tinggi qasirat, maksurat, ya, terkurung, ya, sekaligus menunjukkan tentang sifatnya. Ibaratnya ada manusia yang salihah, ya, padahal dia hidupnya di tengah-tengah, ya, lingkungan yang tidak baik, tapi tetap salihah. Ya. Tentu itu lebih tinggi kualitasnya daripada. Kenapa salihah? Ya, ya karena hidupnya di tempat yang baik, gitu ya. Nah, itulah gambaran antara qasirat dan maksurat. Ya. Ya, tentu maksud utamanya adalah hanya menjelaskan tentang kualitas. Kualitas Nisaul Jannah dengan jannah yang wa min dunihima jannatan adalah wanita-wanita yang maksurat fil khiyam. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Namun demikian lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Ya. Wanitanya wanita yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh manusia manapun sebelumnya dan oleh jin manapun. Dalam hal ini sama, ya. Juga ciri khas kualitas wanita yang baik, ya, ketika dia tidak pernah, ya, terjerumus dalam perzinahan. Ya. Itulah kondisi wanita-wanita surga. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Penjelasannya singkat ya, nggak ada ka'annahunal yahutu wal marjan. Dan penjelasan yang lain. Ya. Muttaki'ina ala rafraf. Ya. Mereka bersantai dalam sebuah permadani yang warnanya hijau. Rafrafin khudrin. Ya. Kalau di surga yang tinggi, muttaki'ina ala furush. Ya. Batainuha min istabraq. Ya.
Ya biasanya orang nyantai itu biasanya ada temennya, ya. Biasanya orang nyantai itu temennya kopi, temennya pisang goreng, ya. Nah kalau di surga yang ini nggak ada, nggak dijelasin temennya, ya. Pokoknya nyantai aja deh, ya. Ya. Taki'ina ala rafraf, ya. Rafraf bisa ya. Permadani yang hijau wa abqariyin, ya. Yang keindahannya, ya, la yusuf istilahnya. Keindahannya tidak bisa diungkapkan oleh kata, ya. Yang sangat luar biasa itu abqari. Ya. Ibu kalau pernah belajar bahasa Arab, orang yang cerdasnya luar biasa itu juga disebut abqari. Ya. Kadang-kadang kita suka bingung kalau orang pernah belajar bahasa Arab baca ayat ini. Sehingga ke bawah abqari, ya, orang yang otaknya cerdas. Bingung dong. Apa hubungannya ini orang? Jadi abqari itu asal artinya adalah sesuatu yang memiliki kondisi yang luar biasa, yang luar biasa. Ya. Kalau kecerdasannya luar biasa, ya abqari. Keindahan yang luar biasa, abqari. Ya. Kekayaan yang luar biasa, ya abqari. Ya. Kalau bahasa masyarakat sekarang apa istilahnya? Amazing. Ya. Sesuatu yang luar biasa banget. Abqari. Hisan juga cantik. Jadi sifat permadaninya itu khudrin, abqariyin, hisan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kamu tidak akui, ya. Betapapun kamu hanya mendapatkan permadani yang raf-rafin, yang khudrin wa abqariyin hisan. Maka ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Tabarak itu kok ada yang mengartikan Maha Suci Allah, ada yang mengartikan keberkahan untuk Allah. Jadi yang benar yang mana? Ya dua-duanya aja lah. Ya. Jadi, ketika diartikan Maha Suci, ya, hubungannya dengan keberkahan, ya. Maha Suci Allah kalau, ya, perbuatanmu seperti ini nggak ada berkahnya, istilahnya begitu, ya. Nggak mungkin Allah mensyariatkan kamu suruh baca Quran, tapi manfaatnya cuma sedikit, gitulah. Oleh karena itu kita disuruh memuji sesuatu itu dengan dua kata. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Masya Allah, melihat bayi temannya, ya, lucu, sehat, ya, glowing misalnya. Bacalah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ya. Itu cara memuji Allah. Ya. Selain kalau, ya, memuji sesuatu dengan Masya Allah, tabarakallah, anak itu terjaga dari penyakit al-ain. Ya, kata orang Sumatera Barat, kalau melihat sesuatu yang jelek, jangan dipuji. Ya. Cela aja. Ya. Wah ini jelek banget ya, oh, bayimu kok busuk banget ya. Ya. Itu sebagian adat begitu ya, itu bukan berarti memang mencela, tapi maksudnya supaya kebaik. Justru itu maknanya bahwa bayimu ini sehat, bagus, semoga terus bagus. Ya.
Jadi secara perasaan ya, sudah diajarkan oleh syariat, ya, maka sekaligus diajarkan teknisnya. Teknisnya sebut nama Allah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Tabarakasmu rabbika. Ya. Ya. Suci Allah yang pasti membuat sesuatu pasti ada keberkahannya. Ya. Ismu rabbika. Ya. Nama Rabbmu. Ya. Maka para ulama mengatakan apa bedanya tabaraka rabbuka dengan tabarakasmu rabbika. Bahwa keberkahan diri Allah itu bukan saja ya Allahnya, tapi juga namanya. Ibaratnya kita makan nih, ini ya. Pagi-pagi misalnya makanan apa ini misalnya panggang, misalnya main makan aja. Gimana? Bagaimana dampak makanan itu ya biasa-biasa aja ya bagus. Tapi ketika kamu makan, sebelum makan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sebut nama Allah. Makanan yang kamu makan itu memiliki keberkahan yang lebih tinggi. Ini dengan tabarakas. Allah itu sudah memiliki keberkahan, ya, dan maksudnya kalau nggak berkah dibalik namanya, apalagi Allahnya sendiri. Ya. Maka seharusnya pemahaman ini membuat orang ya, banyak berzikir, karena zikir itulah yang akan membuat tabarakas rabbik. Engkau akan mendapatkan keberkahan. Keberkahannya istighfar, keberkahannya sholawat, keberkahannya bertasbih, keberkahannya ayat-ayat yang terbaca di mulut kita. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Dzul Jalal, punya kemuliaan, wal ikram, ya. Kemuliaan yang dimiliki dan kemuliaan yang diberikan kepada orang lain. Itulah salah satu sifat Allah, salah satu Asmaul Husna juga Dzul Jalali wal Ikram. Rasulullah mengatakan, Alidhu biyadal jalali wal ikram. Sering-seringlah doamu kamu tutup dengan yadal jalali wal ikram. Karena memuji Allah dengan yadal jalali wal ikram, ya, itu insya Allah akan mempercepat ya, ya doa. Ya. Ya Allah, tolonglah saya bisa hafal juz 30 ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Apa aja. Ya Allah, tolonglah hutang-hutang saya bisa terlunasi. Ya dzal jalali wal ikram. Ya. Jadi kalau ada ya-nya, dzanya harus dibaca fathah ya. Ya. Ya dzal jalali wal ikram. Kalau nggak ada ya-nya bisa dzu. Ya dzul jalali wal ikram. Kalau sudah ada ya-nya, ya, maka harus ya, pakai fathah. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Rasulullah. Ya. Ini belajar nahwu sekilas ya. Kalau sudah ada ya, maka harus baca fathah. Ya, ya, ya ada aturan yang lain lah, pokoknya yang sifatnya gabungan begini. Rasul Allah, ya Rasulullah. Ya. Kalau namanya Abdur Rahman, dipanggil menjadi ya Abdur Rahman. Ya. Demikian Alhamdulillah, jamaah rahmatullah. Akhirnya kita bisa selesaikan surat Ar-Rahman ini, entah dalam berapa kali pertemuan, karena memang target kita bukan hatam, target kita adalah pendalaman, ya, tadabbur, ya, menggali sebanyak mungkin apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, sehingga mungkin
entah 10 pertemuan, entah berapa, wallahu alam. Alhamdulillah di Asyar Dzul Hijjah ini Allah izinkan kita bisa menyelesaikan Ar-Rahman. Semoga bisa juga memberi motivasi beramal sebagaimana dianjurkan agar di 10 Dzulhijjah ini 1 sampai 10 Dzulhijjah ini manusia memperbanyak amal-amal soleh. Mohon maaf belum bisa tanya jawab karena kondisi lagi kurang fit. Jadi kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallim wa barik ala Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك فلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.